Malam itu langit kelam tanpa bulan. Lautan yang biasanya beriak tenang berubah menjadi liar dan menakutkan. Angin mendesis kencang, membawa aroma asin yang menggigit hidung. Sementara kapal nelayan tua milik Pak Iwan meluncur perlahan di tengah gulungan ombak. Pak Iwan nelayan berpengalaman, telah berpuluh-puluh tahun melaut. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab, seperti ada tatapan yang terus mengawasinya dari kegelapan. Ia tidak sendirian, di sampingnya ada Wanto, anak buah kapal yang sudah ikut melaut bersamanya selama bertahun-tahun. Tapi anehnya, Wanto tidak banyak bicara seperti biasanya. Ada yang aneh, Pak, ucap Wanto. Suaranya gemetar. Kita sepertinya sudah terlalu jauh. Pak Iwan mengangguk, tapi tidak merespon. Ia menyadari hal itu sejak beberapa jam yang lalu. Kompas kapal tidak berfungsi, dan bintang-bintang sepertinya hilang di telan kegelapan. Tanpa disadari, kapal mereka masuk ke area yang tak dikenali. Mereka masuk ke wilayah yang selalu dihindari oleh nelayan manapun. Laut tersebut dikenal sebagai Laut Tak Berujung, sebuah legenda tentang tempat di mana kapal-kapal hilang tanpa jejak. Konon siapapun yang berani melintas di sana akan bertemu dengan kapal hantu, kapal dari dunia lain yang muncul untuk menuntut jiwa-jiwa manusia. Tiba-tiba suara lonceng terdengar nyaring dari kejauhan, menggema di tengah riak ombak. Lonceng itu tidak mungkin datang dari kapal mereka, karena kapal mereka itu tidak memiliki lonceng. Apa itu? Tanya Wanto dengan wajah pucat. Matanya mencari sumber suara. Pak Iwan memperhatikan dengan seksama. Dari balik kabut tebal yang tiba-tiba muncul, bayangan gelap sebuah kapal besar mulai terlihat. Kapal itu tampak seperti kapal dagang kuno, dengan tiang layar tinggi yang lusuh, seolah sudah berabad-abad terjebak di lautan. Kapal itu bergerak pelan, nyaris tanpa suara. Namun kehadirannya membuat udara sekitar menjadi semakin dingin. Kita harus menjauh, bisik Pak Iwan. Perasaan takut mulai menjalar di hatinya. Ia tahu bahwa kapal itu bukan kapal biasa. Namun sebelum ia sempat menggerakkan kemudi, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari atas kapal hantu tersebut, terlihat sosok-sosok manusia berdiri di dek. Wajah mereka kosong, pucat, dan dengan mata hitam pekat yang menatap lurus ke arah Pak Iwan dan Wanto. Wanto, cepat, balikan kapal, perintah Pak Iwan dengan nada panik. Wanto bergegas menuju mesin kapal, tetapi mesinnya mendadak mati, seperti tersedot oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka terjebak di tempat itu, dan kapal hantu semakin mendekat, membayang di sisi kapal kecil mereka seperti raksasa yang haus darah. Di antara sosok-sosok di dek kapal hantu, tampak seorang pria berpenampilan seperti kapten. Ia mengenakan pakaian lusuh dengan topi kapten yang hampir tidak dikenali lagi bentuknya. Matanya memancarkan kegelapan yang tak terukur, dan dengan senyum mengerikan tersungging di wajahnya. Pak Iwan merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini bukan mimpi buruk yang bisa dia bangunkan dengan mudah. Kapten kapal hantu itu melambaikan tangannya, isyarat untuk mereka naik ke kapal tersebut. Lalu tanpa aba-aba, tali-tali dari kapal hantu meluncur ke arah kapal Pak Iwan, melilit tiang kapal mereka, menariknya perlahan. Wanto berteriak, "Pak, kita harus melompat." Namun sebelum mereka sempat bergerak, tali-tali itu semakin kencang mengikat kapal mereka. Pak Iwan dan Wanto tersentak ketika kapal mereka tiba-tiba terangkat ke udara, tertarik menuju dek kapal hantu. Mereka mendarat dengan keras di atas dek kayu yang lapuk dan basah. Bau busuk langsung menyerang indera penciuman mereka, seperti bau bangkai yang sudah membusuk selama berabad-abad. Pak Iwan melihat ke sekeliling. Sosok-sosok di dek kapal itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan hampa. Namun ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Sosok-sosok itu bukanlah manusia biasa. Kulit mereka tipis, hampir transparan, dengan daging yang sudah mengelupas, memperlihatkan tulang-tulang yang menghitam. Kapten kapal hantu itu melangkah maju. Suaranya berat dan serak ketika berbicara. "Selamat datang di kapal neraka. Kalian tidak akan pernah kembali." Pak Iwan mencoba bangkit, namun kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya di lantai dek. Wanto mulai berteriak histeris, mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka kembali ke dalam dek kapal. Di bawah dek kapal, mereka melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Ruang bawah kapal yang penuh dengan tengkorak dan tulang belulang. Dan di dinding kapal, terpampang potret-potret pelaut yang hilang di lautan. Salah satu potret itu adalah dirinya sendiri, Pak Iwan, dengan ekspresi ketakutan yang sama persis seperti yang dirasakannya saat ini. Pak Iwan menatap potret itu dengan ngeri. Ini tidak mungkin, katanya. Wanto berhenti berteriak. Diam terpaku melihat potret dirinya juga tergantung di dinding. "Pak, kita sudah mati." Pak Iwan ingin menyangkal,
Namun ia tahu itu kebenaran yang tidak bisa dihindari. Mereka telah terjebak di kapal ini, terhisap ke dalam nasib yang sama dengan para pelaut lainnya yang pernah berlayar di laut tak berujung. Kalian adalah bagian dari kami sekarang, suara kapten kapal bergema kembali. Roh kalian akan mengarungi lautan ini selama-lamanya seperti kami. Seketika tubuh mereka mulai berubah. Kulit mereka mulai memudar, menjadi transparan seperti sosok-sosok di sekeliling mereka. Rasa dingin yang tidak tertahankan merasuk ke tulang mereka, menghapus setiap sisa kehangatan kehidupan. Pak Iwan dan Wanto tidak bisa lagi merasakan kaki mereka. Ketakutan yang mendalam berubah menjadi keputusasaan ketika mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari kru kapal hantu itu. Takdir mereka terkunci dalam pelayaran abadi di laut tak berujung. Dan di kejauhan, kapal hantu itu terus melaju, menghilang dalam kabut, menunggu korban berikutnya. Itulah nasib mereka yang berani menantang laut tak berujung. Sebuah peringatan bagi para pelaut yang ingin mencoba keberuntungan mereka. Sebab di sana, di lautan yang gelap dan sunyi, kapal hantu itu selalu mencari jiwa baru untuk menambah kru yang terkutuk.